Selamat siang, masih di Pit Stop Channel. Salam sehat dan tetap semangat. Di sini saya punya sebuah cerita, judulnya ini Vario 125 LED ya, Vario yang new. Kode ECU-nya K60 ya. Ini kendalanya Vario ini dipakai jalan sering mati. Jadi untuk perjalanan kurang lebih sekitar berapa kilo ya, 25 kiloan, 25 kilo, 30 kilo mati. Kadang nanti 1 kilo mati lagi, tapi terus kembali nyala lagi ya. Kebetulan di sini hari ini banyak sekali trobelan. Ini juga sama saja, Vario 125. Di sini juga ada kedipan, motornya tidak mau jalan. Kemudian yang satunya yang tadi beat sudah finish, ternyata injektornya bermasalah ya. Ini beatnya beat rujukan dari kawan, dari bengkel kawan. Kembali lagi di sini Vario 125 ini kendalanya seperti tadi, sering mati sendiri, tapi matinya tidak sampai ditombol lagi starternya. Jadi jalan tiba-tiba des mati, tapi kadang-kadang langsung des langsung nyala kembali. Jadi tidak perlu sampai mencet tombol untuk menyalakan mesinnya. Tapi yang pasti motornya mati langsung minggir, langsung nyala kembali. Jadi nyala sendiri dan mati sendiri. Kasusnya seperti itu. Eksekusi yang sudah dilakukan standar servis motor injeksi. Kerusakan yang terjadi atau DTC yang tersimpan, cek engine tidak menyala, jadi tidak ada kode kedipan apapun ya. Yang perlu diperhatikan di sini tidak ada riwayat kedipan masalah apa yang tersimpan pada ECU ini, tidak ada. Jadi tidak menyimpan kerusakan. Berarti insya Allah semua sensor aman. Untuk jalur injektor atau apa itu insya Allah aman. Ya sudah dilakukan, saya lakukan kemarin, sudah saya lakukan servis, tapi ternyata masih sama saja penyakitnya. Ini tekanan bahan bakar juga bagus, klep, kemudian busi dan cok busi semuanya juga sudah bagus. Itu hal pokok yang harus kita perhatikan yang sering terjadi. Tapi ini sudah saya cek dan semuanya dalam kondisi yang baik-baik saja. Lanjut, setelah dilakukan servis dan di reset, ternyata tetap saja masalahnya muncul. Akhirnya kembali ke sini lagi dan ini kita urutkan jalurnya. Mungkin ada sensor yang bermasalah juga bisa, kabel konslet atau kurang connect juga bisa. Yang pertama kita cek di sini jalur box sekring ya, jalur box sekring, dan kemudian ini sekringnya sudah dibersihkan satu persatu kerak-keraknya. Jadi di sini kadang kakinya sekring ini kotor atau ngerak. Ini tadi sudah saya bersihkan. Kakinya relay kaki 4 dan relay kaki 5 ini juga sudah kita bersihkan. Kemudian untuk jalur massa di sini juga tetap kita perhatikan dan kita bersihkan ya, kabel massa bodi maksudnya yang di bawah sini, bagian bawah sini ya, kabel massa bodi. Kemudian jalur jagrak samping ya, jalurnya jagrak samping ini
yang menuju ke sana ke jalur jagang sampingnya juga sudah kita cek, masih dalam kondisi baik-baik saja. Cek juga soket-soket injektor seperti ini, kita cek semuanya satu persatu, kita juga harus jeli ya. Mungkin bisa juga kabelnya keropos di bagian tengahnya juga bisa, atau pin soket itu yang longgar atau blong istilahnya, sama soketnya ini, lubangnya ini sama dengan pin yang ada di dalam ecu ini. Di sini kan ada pinnya, itu pinnya untuk nancapkan ini longgar, soketnya ini juga bisa terjadi ya. Kita cek seperti ini. Box sikring juga sudah kita kerjakan, kita kosak-kasik di sini boxnya. Lanjut kita bongkar spool atau CKP ya, spool atau CKP nya ini CKP nya Vario 125 kaki 4. Nah, di sini yang kita dapatkan kabel warna apa ini? Nah, ini loh. Ini kabelnya ada 6 ya. Soket CKP 6 pin, 1 2 3 4 5 6. Yang putih-putih ini jalur untuk pengisian dan CKP nya. Kemudian yang ini outputnya ya, 1 2 3 ini output semua. Hijau ini massa, coklat ini 12 volt, tapi biasanya tegangannya lebih turun. Misalkan akinya 12,5, di sini mungkin sekitar 11,5 atau 11. Kabel coklat ketika kontak on harus ada tegangannya. Kemudian yang satunya lagi biru leres kuning. Ini kabel pulser. Di sini kita dapatkan ini ya, kabel pulsernya. Oke. Di sini ada luka, ada sedikit luka, tapi tidak sampai putus. Mungkin bisa jadi, menurut analisa saya, masalahnya di sini. Senti mau ketok. Nah, inilah. Kelihatan gilap. Dia tidak putus, akan tetapi terluka. Ya, ini terluka, tapi tidak putus. Ini juga bisa menimbulkan motor menjadi mati. Padahal tidak konslet ya, tidak putus, tapi bisa menimbulkan mati. Mungkin penyebabnya analisa saya karena ini tegangannya terlalu rendah. Begitu ini terluka maka akan bocor, jadi arusnya akan timbul kebocoran arus ya. Batek ya. Kuat, masih kuat. Cuma ini terluka saja. Analisa saya, mudah-mudahan setelah kita perbaiki ini motor bisa kembali normal ya. Ya, jadi ternyata kabelnya konsletnya di sini. Jadi kemungkinan ini nempel dengan bodi ini sama kalter mesin. Ini jalur CKP-nya ini. Ini kabel 10, kabel gede. Yang ini CKP. Jadi goser dengan kalter mesin. Caranya seperti itu tadi, urutannya tetap harus dilakukan servis, minimal harus servis dulu untuk semua trouble. Cek tegangan aki, setel klep, filter udara, tekanan bahan bakar,
harus dicek semua, busi-busi, cok busi yang paling rawan perlu diperhatikan. Kemudian setelah itu semua baru dilanjutkan dengan cek jalur kabel-kabel seperti ini ya. Jadi harus telaten, yang punya juga begitu, harus sabar karena motor sedang dalam masalah. Kecuali ada DTC, nanti akan lebih mudah. Kalau ini tidak muncul DTC, jadi juga agak susah kita dalam penanganannya. Oke, lanjut kita pasang. Mudah-mudahan masalahnya bisa teratasi. Ya, itu tadi sedikit cerita dari saya, semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.